Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan untuk mata kuliah mengubah pola pikir, mata kuliah kewirausahaan, di mana kita akan membahas tentang bagaimana mengubah pola pikir. Baiklah, kita akan mulai pembahasan pada hari ini. Dalam tujuan pembelajaran untuk materi pada hari ini yaitu pertama memberikan pemahaman tentang pentingnya perubahan dan peranan dari mindset atau pola pikir. Yang kedua yaitu menjabarkan perubahan mindset. Yang ketiga mengenalkan mindset dan entrepreneur. Serta yang keempat yaitu mengenalkan teori kecerdasan finansial, di mana kalian akan mempelajari bagaimana memahami tentang perubahan pola pikir tersebut, di mana akan ada tugas dalam pertemuan hari ini. Hal yang melatar belakangi perubahan yaitu pertama siklus hidup. Siklus hidup tentu termasuk dalam kategori usia, kemudian ada perkembangan tubuh dan lain sebagainya ya, di mana lingkungan akan membentuk pola perubahan siklus hidup tersebut. Yang kedua yaitu adanya perubahan alam. Perubahan alam banyak sekali terjadi perubahan, di mana pada saat ini mungkin terjadi banjir, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya ya, serta berkurangnya mungkin faktor-faktor alam yang ada karena banyaknya perkembangan teknologi dan bangunan-bangunan yang berdiri. Kemudian yang ketiga yaitu produk dan teknologi baru yang bermunculan. Kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Tentu saja kalian di sini harus mulai memahami, sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan, bahwa kita memang sudah mengalami perubahan teknologi yang cukup signifikan. Yang keempat yaitu adanya perubahan pada pola bisnis ya. Perubahan pola bisnis ini semakin berkembang ya. Pola-pola dari yang biasanya konvensional salah satunya kemudian berubah menjadi pola online ya. Selain itu bukan hanya sekedar konvensional dan online, tetapi bagaimana mengaplikasikan bisnis-bisnis tersebut. Jadi ada perubahan dalam pola bisnis. Berikutnya yaitu mengenai mindset. Mindset sendiri itu adalah keseluruhan dan kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai yang kita anut, kriteria harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri kita sendiri atau memandang orang lain, serta memandang kehidupan ini dia. Jadi pola pikir atau mindset apa yang ada kita miliki dalam diri kita, dan bagaimana kita memandang memandang diri kita sendiri maupun memandang hal yang di luar diri kita. Mindset juga sebagai filter, yaitu filter untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan kita alami. Sebagai contoh nih, mindset itu menggerakkan perilaku ya. Yakin pada hidup Anda yang berharga, maka keyakinan Anda akan menciptakan fakta menurut William James. Contohnya, di sini ada gambaran mengenai Chloe dan Thomas. Chloe memiliki pola pikir yaitu kehidupan ini keras, saya harus berjuang hanya untuk hidup pas-pasan. Maka dengan pola pikir seperti ini, Chloe akan terus berjuang ya untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Misalnya kalau contohnya Thomas memiliki pola pikir yang hidup memang berat tapi santuy aja, maka dia juga tipe orang yang tidak akan mau bergerak dan bekerja keras ya, dia akan tetap santai-santai saja. Nah, ini adalah perbedaan dari pola pikir. Bagaimana kalian belajar untuk mengubah pola pikir kalian agar menjadi lebih baik menghadapi kehidupan yang ada saat ini ya. Bagaimana mengubah pola pikir ya? How to change your mind ya. Perubahan pola pikir tidak akan mengubah situasi dan lingkungan ya di mana kita hidup ya, melainkan akan mengubah pikiran kita sendiri dalam menghadapi situasi dan lingkungan ya. Ketika pola pikir kalian berubah ya, intinya lingkungan sekitar itu tidak akan berubah, tetapi kita akan mampu bagaimana menghadapi situasi dan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Perubahan pola pikir tersebut bisa dilakukan dengan cara berusaha mencari cara baru guna meningkatkan utilitas sumber daya agar efisien ya. Mencari cara-cara baru ya, seperti Ibu selalu sampaikan kalau kepada rekan-rekan, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau memang tidak ada usaha, tidak memikirkan cara yang baru, maka tidak akan meningkatkan utilitas sumber daya. Kemudian yang kedua itu mencari alternatif bila sumber daya terbatas ya. Sumber daya mungkin terbatas di sekitar kita, tetapi kita harus belajar dan berusaha mencari alternatif yang lain. Yang ketiga yaitu dengan cara cenderung mencari job
menjadi job creator dibandingkan job seeker ya. Jadi kalian harus menjadi cara orang yang kreatif ya, menciptakan sesuatu dibandingkan kalian sebagai pencari kerja ya, mengikuti apa kata orang. Kemudian yang keempat yaitu harus memiliki pola pikir yang positif, kreatif dalam hal keuangan juga dan dalam hal produktif. Yang kelima yaitu pola pikir produktif. Bila kita contohnya dikaitkan bila kita menghargai dan memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada. Jadi kalian ini termasuk kelompok yang produktif ataukah tidak produktif ya. Bila kalian produktif berarti kalian dapat memahami apa yang ada di sekitar kalian, sumber daya apa yang kalian miliki, maka dapat dimanfaatkan. Kalaupun kalian memiliki keterbatasan yang ada, kalian memahami saya batasannya ini dia, maka saya harus berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Nah, ini ada kaitannya dengan tugas ya. Sini ada kasus bagaimana sih contohnya ketika kalian menjadi seorang orang yang berjiwa teknopreneur. Kasusnya yaitu bagaimana bila kalian berada di daerah yang tandus, menghadapi tantangan tersebut, apa yang kalian lakukan ya. Ini akan menjadi tugas kalian, silakan kalian buat tugas tersebut. Dan salah satunya tugas berikutnya itu ada game konsumsi atau investasi. Di sini ada 3 kolom ya, kalian bisa menuliskan jenis-jenis aset apa yang kalian miliki. Kemudian kalian pada kolom kedua kalian kelompokkan apakah termasuk klasifikasi aset I atau aset O. Ada penjelasannya, I untuk mengklasifikasikan sebagai barang modal dan O untuk mengklasifikasikan sebagai barang konsumsi. Nah, dari kemudian pada kolom berikutnya yang ketiga, kalian tentukan apakah benda-benda tersebut itu merupakan kebutuhan ataupun keinginan ya. Apakah itu hanya memang benar-benar kebutuhan atau sebatas keinginan. Kalian kelompokkan. Kemudian nanti kalian analisa ya. Tugasnya ada di LMS, Ibu berikan penjelasan. Memprogram otak bawah sadar ya. Untuk melakukan perubahan ada 2 cara memprogram otak bawah sadar. Bila otak bawah sadar sudah diprogram, maka kerja otak sadar akan selalu mengikuti kemauan dari apa yang diprogramkan. Yang pertama yaitu dengan teknik visualisasi. Bangun bayangan positif ya. Harus membangun bayangan positif. Kalau kalian memikirkan hal yang negatif, maka kalian akan berpikir negatif terus. Caranya itu dengan relax ya, ciptakan momen yang santai terlebih dahulu. Jadi banyak karya-karya kreatif pada zaman dahulu itu sebenarnya karena memiliki pola pikir dan relax dulu, baru terciptalah sebuah karya-karya. Kemudian fokuskan pada langkah-langkah nyata. Bila kalian sudah membayangkan yang positif tetapi tidak dilakukan dengan langkah yang nyata, maka tidak akan berhasil. Yang berikutnya, tetapkan tujuan yang jelas dan detail serta yang menantang dan spesifik. Ketika kalian menetapkan tujuan ya, bila tidak detail cuma ngawang-ngawang, misalnya saya ingin jadi dokter, misalnya saya ingin jadi pengusaha, tapi bila tujuan tersebut tidak dicantumkan secara detail ya, apa detail itu seperti apa ya, untuk menjadi dokter seperti apa tahapannya, untuk menjadi pengusaha tahapannya seperti apa, ini harus dicantumkan secara detail ya. Libatkan emosi ya, kalian mencoba untuk merasakan nikmat bila meraih tujuan tersebut ya. Ini ada teknik visualisasi. Bayangkan bila kalian menjadi seorang pengusaha besar ya. Jadi emosi yang akan timbul akan memicu kalian untuk berusaha mencapai apa yang jadi tujuan kalian. Yang berikutnya adalah lakukan hal yang sama berulang-ulang. Bila tidak dilakukan maka tidak akan berhasil. Yang kedua yaitu teknik afirmasi, di mana menggunakan kekuatan kehendak atau hukum ketertarikan ya, yaitu dengan menggunakan kata sakti. Kata sakti misalnya, besok tahun berapa saya lulus, saya menjadi seorang pengusaha ya. Ketika saya lulus saya akan menjadi seorang pengusaha, atau bahkan mungkin sebelumnya, sebelum saya lulus saya sudah menjadi seorang CEO ya. Gunakan kata sakti itu, tanamkan dalam diri kalian ya. Pikiran adalah penciptaan kehidupan. Bila kalian memikirkan hal tersebut dan menggunakan kata sakti tersebut, maka yakinlah ya, kekuatan kehendak dan hukum ketertarikan itu akan muncul. Kemudian memutuskan dan menunggukan aspirasi yang diraih dalam hidup ya. Bila kalian tidak memutuskan mau jadi apa, bila kalian tidak menunggukan aspirasi tersebut, maka tidak akan berhasil ya. Ini sebelumnya Ibu contohkan juga ada seorang profesor yang Ibu juga pernah hadir dalam seminarnya. Dia memprogram otak bawah sadarnya pada saat sebelum tidur ya. Ini salah satu teknik juga, mungkin ini termasuk teknik afirmasi ya, di mana ada kekuatan kehendak dan hukum ketertarikan. Yang namanya pada saat tidur, tubuh mungkin tidur istirahat, tetapi otak tidak. Otak akan terus bekerja ya.
Itulah makanya timbul kadang-kadang mimpi. Nah, coba kalian bayangkan sebelum tidur kalian mau jadi apa, ya, kalian memiliki keinginan apa, atau bila kalian mempunyai masalah, kira-kira tanamkan dalam pikiran sebelum tidur, saya punya permasalahan ini, disebutkan. Insya Allah ketika kalian bangun, ini yang dialami oleh profesor tersebut, beliau menceritakan hal tersebut, maka besok paginya tiba-tiba karena ketika pada posisi tidur, otak tuh bekerja bagaimana mencari solusi, bagaimana memecahkan masalah tersebut, maka esok paginya akan muncul solusi, ya, terhadap permasalahan yang ada, ya. Begitu juga ketika kalian, ini contohnya misalnya ya, bagi yang muslim, ya, tanamkan dalam pikiran saya mau sholat tahajud misalnya jam 2 jam 3 gitu ya, maka otak akan memprogram, otomatis akan terbangun pada jam tersebut. Coba dipraktekkan. Oke. Baik, cukup sampai di sini materi penjelasannya. Silakan kalian buka LMS-nya dan kalian berikan jawaban kalian atas tugas tersebut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.